mencari ketenangan lewat lagu Tombol Hati. Sekarang, kenapa kita mencari kesenangan lewat tombol hati? Apa udah saatnya Opik revisi judul lagu? Jadi Tombol Hati banyak perkaranya. Alhamdulillah. Foto dulu. Dari yang rela stop kontak, demi ngecek likes dekat stop kontak. Opor ayamnya lembut banget. Sampai muji opor istri. Padahal opportunity biar dikasih hati. Sebenarnya kurang asin. Atau yang ngasih takjil, tapi tag konten bercilit-cilit. Dan yang jumlah rokaatnya kalah banyak sama jumlah story-nya. Padahal banyak kok yang bisa ngisi hati kita selain tombol hati. Posting konten masak buat buka, loh udah sejam gak ada yang suka. Yang penting mertua udah kasih kamu verifikasi, sampai nambah nasi. Apaan? Enggak? Ikutin gua terus untuk lihat perjalanan gua balik kampung. Konten mudik with a view, gak ada yang nge-view. Assalamualaikum. Yang penting, satu keluarga nge-view kamu apa adanya. Alhamdulillah anak ibu sehat. Semoga tahun depan bawa mobil ya. Perut kosong, nyaring bunyinya. Cakep. Biar likes-nya kosong, yang penting caring bunyinya. Emangnya saat kita ngejar tombol hati, hati kita bisa penuh? Atau penuhkan hati itu sesederhana menjalani Ramadan sepenuh hati? Bukan dengan bukti tayang, tapi dengan bukti sayang. Ramadan ini pakai Telkomsel seperlunya, demi menjalani Ramadan sepenuhnya. Keren sih, videonya keren sih. Cuman ya ada yang janggal aja sih menurut gua. Dia jualan provider tapi campaign-nya buat ya secara nggak langsung jangan handphone mulu gitu. Kalau kesan pertama saya sih untuk iklan yang ditayangin sih cukup nendang ya gitu secara emosional gitu. Karena iklan ini vibe-nya terasa tenang ya gitu mengenal lagunya dikolaborasikan dengan Tombol Hati ya gitu. Tapi ya di situ yang menjadi pesan kuatnya gitu. Bukan iklan yang penuh dengan berbagai macam promosi besar-besaran or gimmick and so on gitu. Tapi ini lebih seperti cerminan kecil gitu tentang bagaimana kehidupan sehari-hari Ramadan gitu. Apalagi membandingkan dengan yang dulu sama sekarang ya gitu. Gue juga nggak ngerti amat maksudnya. Mungkin menurut mereka cara kayak gitu orang jadi makin interest gitu sama produknya mereka. Gue nggak bisa bilang itu blunder juga sih menurut gue. Kalau buat dari segi dagang mungkin ada kali teknik-teknik kayak gitu ya. Itu sih hal yang bagian paling nempel juga ya di kepala gitu. Pada saat memang beriringnya zaman berubah gitu ya. Sekarang orang-orang sudah terlihat satu tempat yang sama tapi masing-masing sibuk dengan layar HP-nya mereka gitu, sibuk dengan berbagai konten or apa yang mereka lihat gitu ya di layar HP gitu. Rasanya sederhana tapi langsung buat mikir gitu ya. Jangan-jangan kita ini sering seperti itu gitu ya gitu. Karena kita lebih merhatiin HP gitu daripada menikmati suasana Ramadan gitu yang seharusnya tenang, damai semuanya gitu. Tapi lebih ke arah HP sekarang ya. Iya lagi, kayaknya nggak dibilang nggak mempan tapi iklannya bagus. Tapi campaign-nya dia kayak gitu. Oh, ya kena ya sebenarnya. Kayaknya bener juga. Kayaknya ya jangan fokus terus di handphone gitu ya supaya ibadahnya bener.
Sebenarnya marketnya untuk zaman sekarang sih ditargetin untuk semua ya gitu Bang. Baik itu kalangan muda maupun tua pun juga seperti itu karena harusnya menikmati suasana sekitar gitu tapi kebanyakan lewat HP gitu. Baik muda maupun tua pun juga merasakan hal tersebut sih Bang untuk generasi sekarang ya. Menurut gue lebih ke anak muda sih, soalnya banyak yang di highlight tuh anak-anak muda yang masih kerja gitu, yang mulai dari frame pertama aja kan udah di dalam bis pulang kerja gitu kan, dengan kesibukannya anak muda di jalan, kemacetan di Jakarta, di kota bukan di Jakarta deh. Menurut aku pribadi pun juga sebenarnya hal-hal yang tersebut tidak terlalu salah, cuman kalau ditanggapin secara berlebihan gitu ya, jadinya nanti suasana berkumpulnya atau suasana yang harusnya dinikmati bersama secara hikmat gitu atau tenang ya gitu malah berubah jadi suasana yang gak relevan ya gitu di suasana sekarang gitu. Gua nggak relate sih karena pertama gua nggak pulang kampung, kedua gua nggak war takjil karena di sebelah rumah gua udah tukang dagang, jadi udah aman banget, nggak perlu yang gimana war takjilnya. Menurut saya sih Bang, itu justru langkah yang baik ya gitu ya, dan juga cukup berani dan menarik ya gitu karena beda lah dengan provider-provider lainnya kan yang seperti langsung nyuruh bondong-bondong pakai ininya mereka gitu, brandnya mereka. Jadi di sini bukan anti teknologi ya, tapi lebih ke arah pakai secukupnya gitu supaya hidup lebih terasa gitu. Sebagai bisa lebih ngerasain lah suasananya dengan tenang gitu bersama. Itu masing-masing sih ya. Gua nggak mau ngurusin orang. Masing-masing aja sih kalau itu. Kalau menurut mereka itu baik ya monggo silakan gitu. Cuman menurut gua juga nggak yang harus yang wah ditodong handphone sana sini gitu, itu nggak banget sih. Kalau dari iklannya sendiri sih menurut saya 8,5 karena menurut saya sih berhasil sih iklannya gitu. Cukup relate ya dengan zaman sekarang yang apa-apa pun berlebihan gitu soal sosial media kebanyakan ya gitu. Tapi secara langsung menyadarkan ataupun juga memberikan pesan yang baik lah gitu. Kalau gue sih masih nikmatin ya. Waktu kecil tuh Opik kan masih sering muncul di TV ya. Kalau sekarang kan udah munculnya di festival. Masih sempet lah nonton konsernya Opik gitu. Maupun yang berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi secara tidak langsung pun juga Telkomsel dari iklan ini pun juga menarik ya pengemasannya gitu, mulai dari masing-masing orang dipasangin like ya gitu, masing-masing ada satu ya ada berapa gitu, tapi konten-kontennya pun juga itu ada beberapa yang niatannya buat konten doang, ada memang juga soal pengen ngejalanin secara baik gitu, secara sadar gitu ya, nggak berlebihan. Jadi ya itu sih cukup tinggi sih untuk rating iklan kali ini ya gitu. Kalau buat anak muda kayak kurang keras deh. Perlu lebih apalagi ya ngomongnya lebih kenceng lagi sih. Nggak usah nyindir lah, langsung aja gak sih ngomong. Udah jangan main handphone mulu, fokus gitu ya gak sih.